Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan membahas tentang presentasikan terkait program nuklir Iran dan perspektifnya serta dampaknya bagi stabilisasi keamanan Timur Tengah. Saya Nisa Hanifah dengan NIM 20220510246. Saya Syarah dengan NIM 2022-0510086. Saya Riko Paradiansyah dengan NIM 2022-0510-315. Saya Vito Putra David Nama dengan NIM 2022-0510-253. Saya Arsila Dwi Saputri dengan NIM 2022-0510-108. Dengan saya Cintarain Puspadina dengan NIM 2022-0510-239. Di sini saya akan membahas sedikit umum terkait gambaran agar teman-teman bisa mengetahui terlebih dahulu terkait program Bina itu sendiri. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya isu ini merupakan isu internasional, terutama dari sudut pandang Amerika Serikat, karena Iran telah melakukan pengayaan uranium secara signifikan dan juga secara penuh. Nah, kalau kita melihat dari segi pandang Iran, hal ini merupakan sebuah upaya untuk menghadapi ancaman asing dan mengembangkan sumber daya untuk mengelola isu-isu strategis. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang dapat membuktikan mulai dari faktor ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan juga dapat kita katakan bahwasanya program Iran mempengaruhi stabilisasi keamanan timur melalui beberapa aspek. Yang pertama adalah ketidakstabilan politik muncul karena program ini dianggap sebagai ancaman oleh negara-negara, termasuk Amerika Serikat yang mengubah arah kebijakan luar negeri. Dan yang kedua itu adalah konflik dan ketidakstabilan politik diperburuk oleh kebijakan luar negeri seperti program Iran yang meningkatkan risiko konflik dan mengganggu stabilitas. Yang ketiga dan terakhir adalah konfrontasi antar negara khususnya antara Iran, Arab Saudi, dan Israel atau Timur Tengah menyebabkan ketidakstabilan dan berdampak pada keamanan serta kawasan yang di Timur Tengah. Oke, selanjutnya aku akan presentasikan Indus Crisis. Dimana di sini kita akan menjelaskan studi kasus dari sebuah akibat dari awal terjadinya program perayaan nuklir. Jadi awalnya itu tahun 1968 dia akan mendatangkan perangkat non-proliferation treaty, di mana saat itu Iran juga dinobatkan sebagai negara yang bersenjata nuklir, tapi juga dia nggak boleh mengembangkan senjata nuklir. Nah, kemudian pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam Iran, di mana pergantian pergeseran pemerintahan dari Shahpahani menjadi Khomeini, mana keduanya punya perbedaan pendapat. Waktu zaman Shahpahani ini, Amerika Serikat dan Iran itu punya hubungan diplomasi yang sangat kuat. Mereka membangun kerjasama yang sangat erat. Namun di Khomeini karena membangun sistem demokrasi Islam, jadi Khomeini ini meninggalkan hegemoni barat dan ideologi Zionis. Nah, kemudian karena hubungan antara Iran dan Amerika Serikat ini sudah mulai renggang, jadi Amerika Serikat membatasi pasukan uranium nuklir ke Iran. Nah, sampai akhirnya pada tahun 2010 Amerika Serikat mengidentifikasi bahwa di Iran sudah berhasil melakukan kekayaan nuklir sebesar 5%, dan 5% itu sudah berhasil menciptakan 5 senjata nuklir. Nah, hal ini sangat diwaspadai. Nah, karena Amerika Serikat ini punya hak veto di Dewan Keamanan PBB, jadi kasus ini dibawa di Dewan Keamanan PBB, dan akhirnya Iran terkena sanksi, yaitu hukumannya adalah pembatasan akses Iran ke pasar internasional, di mana kan tersebut mempengaruhi sektor ekonomi di Iran. Jadi Iran sempat mengalami inflasi pada tahun 2010 sampai tahun 2013. Nah, kemudian tapi Iran tidak nyerah. Iran terus berdiplomasi dengan negara-negara adidaya seperti Rusia, Tiongkok, Cina, Prancis, dan Jerman. Sampai akhirnya pada tahun 2014 sampai 2015 perekonomian Iran berhasil pulih, dan Iran malah mendapat pasukan uranium dari negara-negara baru seperti Argentina dan Pakistan dan Tiongkok. Selanjutnya saya akan membahas mengenai interaksi atau aktor hubungan nasional dalam program nuklir Iran. Yang pertama adalah Arab Saudi. Arab Saudi memiliki pandangan bahwa program nuklir Iran ini dapat mengganggu stabilisasi keamanan di Timur Tengah. Sebenarnya latar belakang dari mengapa Arab Saudi menganggap bahwa Iran ini ancaman juga berasal dari adanya isu tegangan pada masa meninggalnya Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah mengenai Amerika Serikat dan Israel yang juga memiliki pandangan bahwa program nuklir yang dimiliki Iran ini berfokusan untuk tujuan militer juga di dalamnya, jadi tidak hanya perdamaian saja. Selanjutnya adalah mengenai Rusia. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Rusia mendukung program nuklir Iran ini dalam rangka sama-sama menjaga stabilisasi keamanan, juga sebagai upaya penguatan dari kerjasama Rusia di aspek ekonomi, militer, dan juga kerjasama lainnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah kekuatan nasional aktor. Iran itu memiliki 9 kekuatan nasional aktor. Beberapa di antaranya yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia,
ketiga program nuklir, keempat strategi, kelima industri, keenam ada kota geografis, dan yang ketujuh itu ada kualitas pemerintahan, dan ketiga yang kedelapan ada ekonomi, dan yang paling penting itu ada pimpinan, karena kepemimpinan ini memiliki karena Iran memiliki kepemimpinan yang kuat dan stabil dan telah bertahan selama beberapa dekade. Yaitu salah satu pemimpinnya adalah Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran dan memiliki pengaruh besar dalam kebijakan luar negeri dan domestik lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang polisi alternatif tentang aplikasi modal. Nah, poin pertama ada negara Iran itu mempengaruhi kerjasama regional terhadap negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Nah, manfaat dari kerjasama tersebut itu dapat mengembangkan infrastruktur dan industri yang ada di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi. Nah, dampak buruknya dapat menyebabkan kekhawatiran stabilitas keamanan regional yang ada di kawasan tersebut. Nah, poin kedua, Iran itu dapat mengembangkan teknologi program nuklirnya, di mana manfaatnya itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya fosil yang ada di kawasan Timur Tengah. Nah, dampak buruknya itu sebagai ancaman stabilitas regional yang ada di kawasan Timur Tengah. Nah, yang terakhir, poin ketiga, Iran itu dapat mengajukan komitmen program nuklirnya itu pada periode yang panjang. Nah, manfaatnya itu negara Iran dapat meyakinkan kepada masyarakat internasional terhadap komitmen terkait dengan program nuklirnya. Nah, yang terakhir, dampak buruknya bagi Amerika Serikat itu dapat memperumit hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. Oke, selanjutnya itu ada faktor internal dan eksternal kebijakan yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama itu ada faktor internal, karena negara Iran ini memiliki kerjasama yang kuat dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, kondisi ini dibatalkan oleh negara Iran mengembangkan negara sendiri seperti mengembangkan di sektor teknologi nuklir. Lalu yang kedua itu faktor eksternal, karena negara Iran memiliki teknologi nuklir ini menjadi ancaman bagi negara-negara, ancaman senjata untuk negara-negara lain, termasuk negara Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada dampak dari situasi internasional dan domestik. Yang pertama itu ada dampak biasa. Dampaknya itu negara Iran itu dapat membantu mengatasi tantangan tentang perubahan iklim. Lalu yang kedua itu ada dampak panjang. Dampak panjang itu negara Iran dapat mempertahankan kedaulatannya sendiri. Lalu negara Iran juga dapat mengembangkan teknologi nuklirnya, dan negara Iran itu menjadi negara yang bisa dilihat oleh negara lain. Lalu yang ketiga itu ada domino effect. Dampak dari domino effect ini, program nuklir Iran ini dianggap sebagai ancaman oleh negara AS dan negara barat lainnya. Negara-negara di wilayah Timur Tengah juga khawatir tentang adanya program nuklir Iran ini. Perkenalkan, saya Elva Diana dengan NIM 202205100068. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan dari materi kelompok saya. Permasalahan program nuklir Iran telah menimbulkan ketegangan yang melibatkan dinamika yang kompleks. Bagi Iran, program ini merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan internal dan peningkatan kekuatan regional. Namun, bagi negara-negara di kawasan, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap ketidakstabilan keamanan regional. Hal ini memicu kompleksitas hubungan antara negara sehingga menimbulkan ketegangan diplomatik yang memerlukan penyelesaian melalui dialog dan upaya diplomasi yang mendalam. Sekian